Janji ya sayang. Apa kabar anak-anakku sayang? Masih bobo. Masih bobo. Berdiri dulu semua. Generasi Rabbani berdiri semua. Bila kedengaran semangat baru boleh duduk. Lihat temannya, gerakan badannya. Generasi Rabbani. Masih bobo, tangannya nggak ngempal. Mana calon mujahid dakwah, ulama-ulama istiqamah? Generasi Rabbani. Masih belum semangat. Jihad Palestina, Aqsa dikuasai Israel. Tunjukkan semangat kalian, menggetarkan arasnya Allah sehingga doa-doa kalian diijabah oleh Allah. Generasi Rabbani. Generasi Rabbani. Generasi Rabbani. Takbir. Duduk sayang. Kabur setan semua, mencret setan. Yang goda kalian pulang, kabur tuh setan ya. Allahu Akbar. Ini Abi senang menulis nak. Jadi dakwah itu harus menjadi amal utama setiap mukmin. Kita dunia ini tidak lama, sebentar sayang. Ibadah, amal soleh, dakwah dan muhasabah diri. Nah, amal yang paling tinggi di muka bumi ini adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tiada hati terbaik, pikiran terbaik, ucapan terbaik, mata terbaik, telinga terbaik, tubuh terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, ilmu terbaik, popularitas terbaik, kecuali digunakan di jalan dakwah. Karena itu orang yang memahami bahwa amal utama dakwah, dia kerahkan segala potensi amanah Allah pada dirinya untuk berdakwah. Lisannya untuk dakwah, tangannya untuk berdakwah, kakinya untuk berdakwah, matanya untuk berdakwah, hatinya untuk berdakwah. Di antara fungsi hati berdakwah adalah mendoakan saudara-saudaranya. Itu artinya hatinya berdakwah. Allahu Akbar, indah. Rumah tangganya untuk dakwah. Rumah tangganya untuk dakwah. Jadi bukan sekedar kawin-kawinan atau hanya untuk bahagia, kunci pintu, berangkat gelap, pulang gelap, bahagia istri anak. Enggak. Harus rumah tangga menjadi dakwah. Sampai Rasul mencium Aisyah di depan para sahabat untuk ngajarin sahabat, beginilah bersikap kepada istri. Dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya harus menjadi dakwah. Nah, ini Abi bersama para dai mulia. Di antara para dai mulia paling depan ini guru Abi, Kiai Haji Asrari Muhtaram. Ini Bang Ihsan Tanjung. Ini siapa sayang? Dr. Zakir Naik. Ini siapa sayang? Ustadz Adi Hidayat. Ini siapa sayang? Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Abi, karena Abi berdakwah, Abi senang dengan juru-juru dakwah yang mulia, yang mereka menjadi uswah hasanah bagi umat. Tapi kalau ada juru dakwah yang tidak baik, bertarif, bersembunyi di balik dakwah pada praktek dukun, Abi langsung mengkritisinya. Lihat pernah tulisan Abi, ciri-ciri dukun berbaju ustadz ya. Kemudian kritisi Abi kepada juru dakwah artis yang membolehkan pemimpin Jakarta kafir. Marah sekali Abi ya.
Ini namanya ustadz artis ya. Atau yang bahasanya tidak pantas diucapkan karena hatinya belum lillah, hatinya dunia, maka tidak terkontrol lisannya. Ya nak, juru dakwah tarif Abi kritisi. Ada tulisan Abi panjang tentang tarif itu. Bisa diambil Irwan, juru dakwah bertarif yang ada anunya, botnya. Ya sayang, kalau juru dakwah bertarif itu nggak ada nilai, nggak ada nilai di hadapan Allah, di hadapan malaikat, kecuali kehinaan, dan juga di mata manusia, apalagi yang mengundangnya, yang tidak tahu juga tidak ada rasa cinta, hanya terkenal saja. Abi tidak ingin kalian menjadi juru dakwah taripan dunia murahan itu sayang. Kalian dihadirkan menjadi umat istimewa, khair ummah, untuk berdakwah. Abi dakwah siang malam, malam membanguni kawan-kawan qiyamul lail. Sekarang sudah berlomba saling membangunkan. Allahu Akbar, senang. Abi menulis 7 alasan utama kenapa orang berat sholat malam. Yang paling pokok, bukan hanya karena cinta dunia, bukan hanya karena nafsu yang diperturutkan, bukan hanya karena banyak makan yang haram, tapi yang paling utama kenapa orang malas tahajud, malas ke masjid, malas sholat duha, malas jaga wudhu, malas baca Quran, karena banyak dosa yang dia perbuat. Titik. Terlalu banyak dosa dia. Matanya melihat yang tidak halal, tangannya menjamah yang tidak halal. Ya, sini diarahkan ke anak-anak kita. Nah ini sayang, dakwah bukan profesi. Banyak tulisan Abi simpan semua di sini, supaya nanti kalau Abi wafat, kalian masih bisa mendengar nasihat Abi. Kan perjuangan tidak sepanjang umur. Abi sudah 48, sudah menuju dunia putih. Ini jenggot sudah putih, sudah mulai. Rambut sudah pada habis. Ya. Udah jadi engkong. Ya sayang, ntar lagi wafat Abi. Tapi tidak boleh wafat perjuangannya. Makanya Abi tulis, kalian adalah anak-anak Abi, kalian adalah generasi Abi, kalian adalah pewaris para nabi. Insya Allah kalian jadi ulama-ulama yang istiqamah. Lihat sayang, Abi bacakan saja. Wah, ini penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saat kami mengundang seorang ustadz terkenal, beliau minta hubungi manajernya. Ternyata minta DP dan tarif yang kami sangat berat membayarnya. Bagaimana hukumnya? Ini udah biasa sayang. Kalau nelpon ustadz terkenal, dia bilang manajernya. Nanti dia bilang dia nggak pakai tarif, manajernya yang minta. Sama aja. Ya sayang. Nah, lihat. Ini biar ustadz-ustadz semua dengar nih, ya. Mudah-mudahan ustadz artis juga dengar semuanya. Lihat. Subhanallah dalam surah Yasin ayat 21. Ikutilah mereka yang berdakwah yang tidak minta tarif kepadamu. Merekalah juru dakwah yang diberi hidayah Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti itu berarti juru dakwah benar tuh. Kalau minta tarif maka sudah hilang ruh dakwah dan kemuliaan dirinya. Tidak ada wibawa,
dakwahnya pun menjadi tumpul hampa dan tidak menyentuh hati lagi, hanya main-main kata walau bagus retorikanya, pinter dia ngomong, memukau dia, tapi ujung-ujungnya minta duit. Itu main-main kata. Kalau bahasa Abi mah ngamen, nggak akan nyentuh dan nggak ada wibawa, nggak ada wibawa, nggak ada karisma dia, dan tidak menjadi teladan. Jangan harapkan Ustadz Taripan itu tahajud, jangan harapkan Ustadz Taripan itu ke masjid subuhnya. Nah, lingkungannya pun dunia, jauh dari gerakan ruhiyah yang mendekat kepada Allah. Kalau minta tarif maka sudah hilang roh dakwahnya dan kemuliaan dirinya. Jauhi itu sayangnya. Peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menuntut ilmu yang sebenarnya semata-mata mencari wajah Allah Azza wa Jalla, namun ternyata menuntutnya semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat aroma wanginya surga di hari kiamat. Belajar saja bukan karena Allah, nggak akan cium wanginya surga, padahal utama sekali belajar, apalagi mengajar. Nah, kalaupun diberikan sesuatu yang tidak mereka minta, maka boleh ia menerimanya, apalagi kemudian dimanfaatkan untuk harokah dakwahnya, seperti pembangunan masjid pesantren, asrama yatim, pengurusan yatim yang dia asuh. Tuh. Jadi kalau kalian berdakwah lalu dikasih, terima, boleh, manfaatkan lagi untuk dakwah, bangun pesantren, bangun masjid. Sungguh sebenarnya juru dakwah itu lebih berhak untuk diberi upah, hanya saja tidak pantas minta tarif. Paham di sini? Ketika sahabat berdakwah, sayang, lalu dikasih 2 ekor kambing. Ya Rasulullah, aku berdakwah karena Allah, tapi aku dikasih hadiah ini 2 ekor kambing. Apa kata Nabi? Kalau begitu bagi-bagilah, aku pun mau menikmatinya. Berarti rezeki yang halal, dan itulah sebaik-baik rezeki yang tidak diminta dan memang paling berhak diberi. Para pengajar Quran, juru dakwah paling hak diberi, tapi juru dakwah tidak pantas meminta. Sejatinya juru dakwah mulia itu istiqamah, siqah dengan dakwahnya, karena ia punya kedudukan sangat mulia di sisi Allah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan digadaikan, apalagi dijual kedudukan mulia itu dengan harga murah dunia. Beruswah hasanahlah kepada Rasulullah dan para sahabat yang menyertai beliau. Berdakwah, berdagang, mulia di hadapan Allah, mulia juga di hadapan manusia. Sungguh dakwah itu bukan profesi, tetapi amal mulia setiap pribadi mukmin. So, luruskan niat berdakwah dan siqahlah menjadi juru dakwah yang mulia dengan istiqomah hidup dalam syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah. Allahu Akbar. Nih sayang, menyenangi juru-juru dakwah yang ikhlas. Ini ustadz yang tidak bertarif, senang sama beliau-beliau. Mereka benar-benar berdakwah. Nah, ini Abi, abang sangat mencintai karena Allah, Kiai Haji Raden Abdul Halim, 84 tahun lebih dikenal Ajangan Elim, 40 tahun lebih terpilih dipercaya sebagai ketua MUI Cianjur. Subhanallah, sebagai ketua MUI terlama di Indonesia. Padahal beliau tidak mau lagi memimpin sampai menolak hadir 1 miliar ketua MUI. Malah dijemput para alim ulama. Nggak mau dijemput. Nggak mau kawin, suruh kawin. Jadi dijemput kawin, mau kawin.
Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau Pak Hatib gitu gimana Pak Hatib? Dijemput bini suruh kawin lagi gimana? Loncat ya. Allah, ini nih. Alhamdulillah, sungguh umat Islam Cianjur sangat mencintai beliau. Guru karismatik, humoris. Umur 84 tahun nak, masih gagah. Utuh fisiknya. Ngomongnya masih jelas. Suka bercanda. Insya Allah. Guru karismatik, humoris, teladan bagi umat dan khususnya para santri Al-Mutmainnah Cianjur. Tuh, Abi tulis, Abi senang tuh lihat wajah beliau, masih gaek, 84 tahun. Tuh, 84, Pak Khatib. Karena orang Cianjur itu mandinya air dingin malam, air gunung. Makanya lihat orang-orang Jawa Barat itu yang Cianjur, Sukabumi, gelis-gelis. Ya, Masya Allah, kasep-kasep, kulitnya bagus-bagus. Lihat Rusli orang Jawa Barat ya. Kalau agak butak orang Betawi itu sama aja, kasep semua, ganteng semua. Karena orang Betawinya senang mandi malam sekarang ya. Kayak Pak Khatib ini, Masya Allah, orang Garut, lihat wajah beliau, ya Allah. Nah ini, nah lihat. Siapa sayang? Siapa sayang? Guru Jaro. Siapa sayang? Ustadz Felix. So HTI ya, orang soleh beliau. Siapa sayang? Berapa bininya? Sementara ya nak ya, Insya Allah nggak lama lagi nama ya. Ini siapa sayang? Habib Syekh ya. Abi dakwah bareng sama beliau nih, lihat. Bareng sama beliau dakwah. Ada nasid sama beliau nih ya. Ya. Jadi duet. Puluhan ribu manusia. Ini ikhwan, akhwatnya banyak lagi di sini. Insya Allah. Ini Abi berkuda, mengajarin Umi Alvin berkuda. Ini suami yang baik, ngajarin bininya berkuda. Ya. Oh. Ya. Syekh. Masya Allah, Amitabh Bachchan ya.
belajar kuda ya nah. Kita lagi bangun lapangan kuda di sebelah kiri kita, 8.000 meter nak. Sekarang sedang dibangun. Berkahi Allah lapangan kuda besar. Ini kuda datang lagi nanti 2, jadi kita ada 8 kuda. Jadi silakan bapak-bapak tuntun istrinya naik kuda. Kenapa? Karena suaminya juga belum bisa naik kuda. Ini nonton kuda ketawa lu, kagak bisa lu ya, katanya. Ya, masya Allah. Abi 2 kali jatuh nak naik kuda tuh, masya Allah. Ini dakwah. Ini kemarin dakwah di lapangan Padang, pinggir pantai. Sama jamaah, sama Bapak Wali Kota. Nah, ini Syekh Gunung Sindur. Nah, nih ya. Syekh apa nak? Syekh Gunung Sindur ya. Ini ajaib, di pinggir pantai jam 11 panasnya luar biasa kan. Tapi begitu zikir, awan langsung melindungi, merapat semua sampai selesai zikir. Ini Abi tulis di sini. Subhanallah walhamdulillah, diawali panas terik, kemudian jadi sejuk karena Allah gerakan awan dan angin sejuk pantai Gondoriah, Pariaman, Sumbar. Itulah hadiah Allah untuk ribuan jamaah zikir. Mendekat tiba-tiba Haji Ridwan, awan itu langsung mendekat melindungi kita berzikir. Takjub semua jamaah langsung bertasbih, subhanallah, subhanallah. Nah itu dakwah ya nak. Mana lagi? Ini dia menjadi taat, dan taat yang sungguh-sungguh melahirkan kekuatan istiqamah. Kekuatan istiqamah melahirkan kelezatan istiqamah. Kalau sudah hamba lezat istiqamah karena takutnya luar biasa kepada Allah, cintanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Dengarkan janji Allah untuk hamba yang terus-menerus taat. Allah akan menolong urusan mereka di dunia, apalagi di akhirat. Allah penuhi kebutuhan mereka, kata lintasan pikiran mereka, apalagi kalau mereka berdoa. Sebesar itu ketaatan kita kepada Allah, sebesar itu peluang-peluang doa kita diijabah oleh Allah. Itulah yang membuat dia menjadi taat, dan taat yang sungguh-sungguh melahirkan kekuatan istiqamah. Kekuatan istiqamah melahirkan kelezatan istiqamah. Tuh nah, jadi Abi senang sekali punya tim yang kuat sekarang. Ya, Pak Khotib nambah lagi tim yang kuat. Ajis ya. Ada Bang Inardi, ada Bang Aris. Sebentar lagi datang lagi tim kuat bersama Abi, langsung mendampingi Abi. Dia lama kerja di perusahaan asing untuk dakwah lewat teknologi IT ini. Jadi semua dakwah-dakwah Abi kembali dikemas untuk menjadi dakwah yang lebih menyentuh lagi. Allah, insya Allah kita akan terus diperbaiki oleh Allah dakwah kita. Ini wajib dengar. Kalau jemaah tabligh kemudian dituduh misalnya mau makar, kalau pakainya ke Arab-Araban seperti Pak Muhammad ke Arab-Araban, pakai jubah serban. Kalau saya dikatakan ke Arab-Araban, saya protes. Ini bukan ke Arab-Araban, ini nasional. Buktinya, kita lihat fotonya, Pangeran Diponegoro seperti ini, pahlawan nasional. Imam Bonjol, pakaiannya seperti ini, pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Kiai Haji Hashim Ash'ari, pahlawan nasional begini, enggak pakai batik, atau enggak pakai jas. Apa zaman itu ada batik, ada jas. Nah, jadi apa yang dimaksud ke Arab-Arab itu apa? Ketika kita mengatakan Islam dilindungi dalam konstitusi kita. Kalau jemaah tabligh kemudian dituduh misalnya mau makar, kalau pakainya ke Arab-Araban seperti Pak Muhammad bilang, ke Arab-Araban, pakai jubah serban. Kalau saya dikatakan ke Arab-Araban, saya protes. Ini bukan ke Arab-Araban, ini nasional. Buktinya, kita lihat fotonya, Pangeran Diponegoro seperti ini, pahlawan nasional.
bocol, pakaiannya seperti ini, pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pahlawan nasional begini, enggak pakai batik, atau enggak pakai jas? Apa zaman itu enggak ada batik, enggak ada jas? Nah, jadi apa yang dimaksud ke Arab-Arab itu apa? Ketika kita mengatakan Islam dilindungi dalam konstitusi kita. Ya, Masya Allah. Ada Abi ada ya? Agim, almarhum Al-Mahbub Fillah, Habib Munzir, sama pakaiannya. Ya. Jadi pakaian ini sunnah Nabi, dan juga orang Indonesia, pahlawan kita begini, Wali Songo begini, para nabi begini. Ini setiap detik dapat pahalana. Setiap kita pakai begini, setiap detiknya rahmat ampunan Allah. Dan kalau sholat 70 kali lebih afdal daripada tidak pakai ini. Abi sejak 3 Ramadan, 3 Syawal sampai sekarang tidak pernah putus sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat 2 selalu pakai imamah. Sunnahnya Nabi, dapat 70 rakaat lebih afdal daripada tidak pakai ini. Jadi rugi kalau nggak pakai ini, rugi. Masya Allah, Allahu Akbar. Pakai ya nak? Pakai, Masya Allah. Kalau nggak ada sejadah ikat kepala. Sejadah. Ya. Atau gaya Pak Khotib. Ya, nggak mau susah. Ya, beliau sudah balik, udah jadi, tidak nempel. Jadi nggak mau susah, Umri, nggak mau masang gini beliau. Tahu-taunya beres sudah beli aja udah. Ya, boleh juga kayak Pak Khotib sayang. Ya, itu namanya imamah lucu. Ya, boleh. Ya. Ya. Senang kan coba kalau di kampung Ajikro semua pakai begini, ya kan? Kita lihat di gang sana syukur pakai udang-udang sana, wih, sana itu istri-istri pada bercadar, wih, mantap banget di Ajikro, ya kan? Wih, Masya Allah, belanja ke warung pakai imamah, ya, gandeng istrinya pakai cadar, wih, Masya Allah, Insya Allah Allah kabulkan satu saat. Ini doa Abi terus, ini kampung sunnah nanti. Ya, nggak boleh merokok di sini. Nah, mana ada yang boleh merokok sini? Nggak boleh. Apalagi seorang ustadz ngerokok, bukan ustadz, namanya ustid. Lah nafsu aja nggak kuat dia. Ini kan nafsu kecil. Katanya ustadz, nafsu kecil aja nggak kuat dia. Orang beriman tuh kecil, nafsu-nafsu yang kecil itu. Besar dia juga tahan, apalagi kecil. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Tapi kalau ada melihat berita seorang ustadz merokok, itu fitnah. Nggak mungkin ustadz merokok. Saya ngeliat dengan mata saya kok, itu yang salah matamu. Di kantongnya ada rokok kok, itu ada yang naruh. Ya nggak mungkin lah ustadz merokok ya, Masya Allah. Nah, tempat yang paling suci di muka bumi, masjid. Masjid adalah Baitullah. Begitulah orang beriman melihat masjid. Tidak sekedar bangunan yang kokoh, yang indah, atau sederhana sekalipun, tapi mata hati orang beriman melihat itu adalah Baitullah. Dalam hadis kursi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid. Ahbabi innara baiti, para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumah-rumahku, dan di dalamnya adalah hamba-hamba Allah laki-laki beriman yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah sucikan mereka. ini dakwah dikemas dengan ini jadi indah ya Pak Khatib ya. Banyak orang ke masjid, banyak orang tobat. Makanya pentingnya teknologi dan pasukan yang benar-benar sungguh-sungguh bekerja, berkhidmat di jalan Allah. Maka akan hasil karya yang sangat indah. Begitu pula juru dakwah tuh kalau serius, sungguh-sungguh, kerasa kok di hati. Ya, Pak Khatib, Arifin bisa merasakan Khatib ini
istiqomah apa tidak, ikhlas apa tidak, bisa ngerasakan. Begitu melihat dia ceramah, kasih waktu 1 menit aja, sudah ngerasain. Oh ini orang tahajud, oh ini orang ke masjid, kerasa di hati. Oh ini cari duit, oh ini main-main kata, kerasa di sini. Al-lughah az-zawqah, bahasa itu rasa. Baik, ini terakhir. Beriman, untuk dipanggil orang beriman. Ini kita dong dipanggil. Hei, orang-orang beriman. Berzikirlah, sebutlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Pagi dan petang, pagi sampai petang, dari bangun tidur sampai tertidur. Tadi ulang, dari bangun tidur sampai tertidur. Jadi zikirnya sampai tertidur. Begitu bangun dia zikir lagi. Ajaib orang beriman itu, mereka tidur dengan zikir dan doa. Begitu bangun mereka zikir doa lagi. Dari celah mana syaitan bisa masuk ke badannya. Hai orang-orang beriman, Insya Allah zikir tanggal 12 Zulqa'dah 6 Agustus mulai jam 7 sampai 10 di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Mengingat ribuan jamaah yang hadir, usahakan datang lebih awal dan ikut salat malam mulai jam 2:30. Jazakumullah atas semua perhatian para sahabatku. Allahumma ya Allah berkahi harokat dakwah kami, amin. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah ya nak ya. Ini bantuan untuk Palestina, jangan lupa doa, rezeki, transfer, kirim lewat Kispa untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas pada dua apa di Palestina. Ya, ini anaknya Bang Alvin. Alhamdulillah ya nak. Mudah-mudahan semuanya soleh solehah. Syekh Iqbal Allah sembuhkan kembali sehat afiat. Mama Abi, Paman Arslan, semua keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan. Al-Fatihah. Ya kan Abdua ya kan Ustaz. Dan Abi umumkan untuk ketua panitia hewan kurban Ustadz Haji Dikjaya Diki, ketua kurban Idul Adha, dan wakil ketua bimbing, ini pembimbing sebenarnya, Ayahanda Haji Andang. Masya Allah. Dan insya Allah Abi yang langsung menyembelihnya. Jadi sampaikan ke orang tua kalian sayang, kurban di Masjid Az-Zikra bisa kumpulan santri satu kamar berapa orang? 7 santri 1 sapi. Ya, usahakan sapi. Kumpul 7 santri 1 sapi, 7 santri 1 sapi. Bermusyawarah kalian nak.
Abi berkurban dari bujangan 1 ekor sapi sendiri. Iya Pak Khatib ya? Dari bujangan, dari belum nikah. Kumpulin duit kurban, kumpulin duit kurban. Pernah waktu mau melahirkan anak pertama Alvin, Abi punya uang 7.200.000. Kemudian harga sapi kurban yang bagus waktu itu 4.800.000. Ya, waktu Alvin belum lahir. Alvin masih di kandungan 9 bulan deh tuh, di kandungan Umi Alvin. Abi kurban, nah, jadi tinggal uang 2 juta lebih untuk kelahiran Alvin. Sampai sempat khawatir istri, gimana kak kalau terjadi apa-apa nanti sesa dan sebagainya. Lillah fillah, berikan yang terbaik untuk Allah, untuk mendapatkan cinta sejati dari Allah. Subhanallah, benar itu. Begitu lahir dimudahkan ya Allah, begitu mau bayar dipegang oleh jamaah, jangan bayar Ustadz, kami urusan kami. Lihat, semua diselesaikan oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan nilai sempurna sampai memberikan yang terbaik, yang paling kalian suka di jalan Allah. Ya, kurban yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semua. Abi nanti terakhir perjalanan dakwah ke Merauke, ujung dari Indonesia. Ini perjalanan dakwah Abi yang ke-509 kabupaten kota. Ya, Abi akan berangkat ke Merauke 3 hari, 4 hari lah, 3 malam 4 hari. Papua dulu, ada berapa wilayah, kemudian terakhir di Merauke. Doakan Abi sehat walafiat ya nak, Masya Allah. Insya Allah Abi Jumat berangkat ke Kalimantan sampai Senin, ya balik lagi. Dan Meldi akan menunaikan ibadah haji, insya Allah berangkat tanggal hari apa tuh Mel? Selasa. Beliau akan menunaikan ibadah haji bersama istri beliau yang pertama. Kemudian Ustadz Surur sudah berangkat, tim petugas haji dan petugas pusat lagi. Kemudian Muhammad, polisi, ya polisi kesayangan Abi ini, bersama Abi, mendampingi Abi 13 tahun. Muhammad. Kemudian Paman Gafar dan Uki, insya Allah tanggal 24 Agustus berangkatnya. Nah, ini hadiah dari Allah semuanya. Doakan semuanya dalam kemudahan Allah. Kita sholat Isyraq, nggak usah salaman. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa ini Instagram asli Abi, bisa diikuti kawan-kawan dimanapun, dan sering siaran langsung. Bang Muhammad Arifin Ilham, ya KH_M_Arifin_Ilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isyraq saya.